Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Habib Munzir Al-Musawwad dengan bijak sekali menjelaskan kepada kita bahwa gunung makhluk, air makhluk, bumi makhluk, angin makhluk. Makhluk tidak mungkin bergerak sendiri. Ia tunduk kepada penciptanya. Jadi logikanya, mulai hari ini baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya niupnya nggak kekencengan. Baik-baik dong sama yang bikin air, supaya datangnya sesuai kebutuhan kita. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Lalu Ananda Fikri cerita tentang fenomena bencana sampai kepada kufur nikmat. Tuh, kalau geraknya, suaranya mirip saya jangan heran, karena memang kami bertetangga. Hari ini saya tergelitik dengan tema Bung David tadi. Apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang setengah menjadi korban? Mundur dikit tentang korban. Sisi lain, Nabi Allah Ibrahim, nabi kaya. Beberapa nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Nabi kaya. Pernah beliau nyembelih hewan, onta 300 ekor, kambing 1000. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Onta 300, kambing 1000. Belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300, belum. Atau juga kurus. Onta 300, kambing 1000 disembelih, dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Malaikat memuji, manusia kagum. Bukan main Ibrahim ini, kaya berani. Kalau miskin berani umum, kepepet. Kaya berani, sekali nyembelih hewan, onta 300, kambing 1000. Dikagumi malaikat, dipuji manusia, timbul sifat manusiawi beliau. Kalau onta 300, kambing 1000 mah kecil. Jangan onta, jangan kambing. Andai kata saya punya anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh keluar tuh ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak, jadi ngomongnya enak. Tuh biasa bahasa kampanye. Saya mau potong ceritanya. Setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah pandai usaha, sedang lucu-lucunya, anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya, dalam tidurnya beliau melihat perintah turun, ya Ibrahim uffi binuzrika, Ibrahim bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa, ingat enggak? Jangan unta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu, sembelih anakmu. Paginya dipikirin, ini semalam perintah Allah apa bisikan setan? Kalau bisikan setan jelas amat, kalau perintah Allah kebangetan amat.
anak satu-satunya suruh potong, nenek-nenek kayak yang tuaan. Maaf nek, bercanda. Tiga malam berturut-turut turun perintah itu, yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi, Hajar, saya bang, Ismail sudah mandi? Sudah bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana bang? Mau dibawa ke mana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak, dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu iblis repot. Kapan dan dimanapun saja, kalau ada orang mau taat, ada orang mau ibadah, iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong. Kalau orang tiap orang imannya begini, sepi nerakanya. Ini harus digagalkan ini, harus digagalkan ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban, ke bukit. Mau ngapain? Nyembelih anak saya. Kenapa kau sembelih? Perintah Allah. Oh jangan, Allah mah sentimen sama ente. Dia nggak pengen ente punya keturunan, makanya disuruh potong. Jangan, jangan. Saya mah kasih tahu nih, kita kan CS. Ini kalau bahasa Qur'annya, wa inni lakum minan nasihin. Saya kasih saran yang bagus. Jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah, iblis. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Suami mantap, iblis mikir lagi. Lewat bininya nih kali ini. Bisa digagalin. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih bisa nih digoda nih. Datang iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa ke mana anakmu sama suamimu? Gak tahu, katanya mau kondangan. Kamu dibohongin, mana ada orang kondangan bawa tambang sama pisau. Anakmu mau disembelih. Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati nyembelih anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah Allah, perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail, aku ibunya mau ikut disembelih. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Kita iblisnya lebih gila dari lakinya nih. Malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah, malah mantep. Suami mantap, istri mantap, tinggal satu harapannya, lewat Ismail kecil nih, namanya juga ABG nih, anak baru gede nih, gampang nih urusan nih. Datang iblis kepada Ismail. Ismail, ya om, namanya ABG ya? Om iblis. Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kamu mau disembelih? Disembelih? Disembelih. Kok sampai hati bapak nyembelih saya? Katanya perintah Allah, Tuhanmu itu. Perintah Allah, perintah Allah. Kalau perintah Allah itu, iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Gak ada urusan sama kamu, iblis. Minggir. Iblis mau ngomong lagi, Ismail kecil ngambil kerikil. Idhab ya la'in, pergi laknat, terkutuk kamu. Itu yang disimbolkan ngelontar tuh, hiajiah. Itu simbol permusuhan abadi manusia sama iblis. Di Mina iblis kita sambitin, sampai pancoran tetap kita musuhin. Ini kan jamaah haji kita disuruh doang gembes banget ngelontarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, joger. Gak ada kerikil, sendal, duar. Ngelontar setan. Selesai haji, selesai pulang ke tanah air, pulang sampai di Jakarta ditemenin lagi setan. Tuh setan nyengir dong, lu kemarin nyambitin gua bohong-bohongan lo, sekarang berteman lagi. Simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis. Perintah dilaksanakan, Ismail diganti seekor kambing kibas, dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak.
Artinya apa? Nggak pernah rugi orang yang mau berkorban. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, pada waktu di Cangkringan bertepatan dengan Sumpah Pemuda, saya katakan bahwa kalau kita satu nusa, kalau kita satu bangsa, kalau kita satu bahasa, maka deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, air matamu adalah air mataku. Lalu apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang tengah menjadi korban? Pertama, saya bangga, saya bersyukur Bapak Presiden memilih berkantor di salah satu ruangan di Magelang, di kaki Gunung Merapi. Sosok dari pemimpin yang ingin dekat dengan rakyat bagaimanapun keadaan yang tengah dihadapi oleh rakyat. Ini mengingatkan ke saya waktu terjadi peristiwa hijrah di Mekah, diteror di Mekah, difitnah di Mekah, dimusuhi. Sahabat pada usul, kenapa enggak hijrah saja ya Rasul? Sabar, belum ada komando. Ketika perintah hijrah turun, sahabat dikumpulin, Nabi pidato, tuan-tuan, labbaika ya Rasul, perintah hijrah sudah datang, lalu berangkatlah kalian lebih dulu ke Madinah. Tuan, kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Kan enakan bareng. Kalian tahu yang dikejar-kejar saya, target nomor 1 saya, yang mau dihabisi saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita diuber terus. Tapi kalau kamu lebih dulu berangkat hijrah, kamu akan sampai dengan selamat di Madinah insya Allah. Karena saya yang mereka kejar, saya yang mereka ancam, saya yang mereka mau bunuh, tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya, berangkatlah kamu selamatkan dirimu, biar saya di Mekah menghadang bahaya. Inilah pemimpin. Gak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan ya. Enggak, keselamatan umat diutamakan, kemaslahatan umat diutamakan. Jadi kalau presiden saja sudah berkantor di kaki Gunung Merapi menggembirakan buat rakyat, mestinya menteri-menteri yang berkaitan juga mikir, Menko Kesra, Mensos, kalau begitu saya mesti berkantor di tempat pengungsian, deketan lagi. Menerima sinyal, jangan boyong-boyong doang, ada empati. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya dia juga sudah ikut berjuang. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Dulu ada pepatah, a friend in need is a friend indeed. Itu bahasa Jawanya begitu. A friend in need is a friend indeed. Teman sejati kelihatan waktu kita perlu. Teman sejati kelihatan waktu kita perlu. Begitulah rakyat ini, merasa ada kok, kita punya pemerintah kok, kita punya pemimpin kok, kita nggak sendiri kok, kita punya teman kok, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Dulu Nabi Sulaiman menggalang dana untuk mobilisasi mau jihad, bukan cuman manusia, binatang semua pada nyumbang. Mula-mula datang gajah, gajah nyumbang kebo. Datang kerbau, kerbau nyumbang ayam, nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam, ayam nyumbang burung.
Datang burung, burung nyumbang belalang. Datang belalang, belalang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngeledek. Belalang, kecil amat sumbangan lu semut. Liatin gue nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum. Beliau bilang, al-hadiyatu biqadril muhdi. Jangan sombong ya. Sama gajah ngomongnya waktu itu. Jangan sombong ya. Biar kamu nyumbangnya kebo, itu belalang nyumbang burung. Pemberian mah sesuai kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau, pantas gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut, wajar belalang kecil sumbangannya kecil. Ini yang sering terjadi, datang gajah nyumbang semut. Tahu masjid lagi direnovasi, mobilnya banyak, rumahnya gede, datang panitia masjid 1000. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing, ada rasa kepedulian. Kita kan bangsa yang, Indonesia kita ini bangsa yang murah senyum. Kita bangsa yang santun. Kita bangsa yang punya semangat gotong royong. Kok belakangan kita seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa? Tiba-tiba kita siap jadi serigala buat saudara kita yang lain. Tiba-tiba sikap gotong royong berubah menjadi individualis, menjadi hedonis, menjadi egois. Kemana itu kita yang santun? Kemana itu kita yang murah senyum? Kemana kita yang sifatnya gotong royong itu? Tercerabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Ini menyedihkan dan ini memalukan. Saatnya, kan kata guru saya dulu, bencana itu 3 macam. Kalau dia menimpa orang baik-baik, itu ujian. Kalau dia menimpa orang setengah baik, itu teguran. Kalau dia menimpa orang jahat, itu persekot. Musibah menimpa orang baik-baik, ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diujinya itu hamba. Itu ujian. Kalau orang setengah baik, paro-paro, yang bangsa bikin malaikat bingung. Sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Baca Quran suka, fitnah orang hobi. Itu yang begitu kena teguran. Kita ini kadang-kadang pede, terlalu lewat pedenya. Sujud nggak pernah, sama ulama jauh, sama habaib jauh, ke taklim nggak pernah datang, tiap hari bergelimang dosa. Begitu kena musibah, nyohor. Gue lagi diuji nih. Siapa yang uji lo? Lah kagak sekolah, ulangan. Mau naik kelas berapa nantinya? Yang diuji itu yang beriman. Ayolah kita introspeksi. Kalau diuji, bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Nah, kalau dipersekotin, udah bukan istighfar lagi, taubat mestinya udah itu. Istighfar kan dosa yang kecil-kecilan, maksudnya jolong sendal itu. Tapi kalau yang kelas-kelas kakap tuh taubat, bukan sekedar astagfirullah, taubat. Apalagi kita ini bangsa yang merdekanya, saya coba lihat, dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Kita merdeka itu bukan pemberian Jepang, bukan hadiah Belanda. Keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya tegar, tahan banting, tidak cengeng. Jatuh, bangkit, jatuh, bangun, jatuh, bangkit. Nggak dapat kesulitan lalu kayak ayam sampar. Ada saat bangkit. Orang mah
Kalau orang Betawi kata nih, orang mau bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya emang udah lalap. Saya santri nih, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue nih dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang tuh kalau biasa susah ketemu susah mestinya nggak kaget. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pulas. Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid, encok. Kita ini bangsa yang ditempa oleh jatuh bangun. Istilah Bung Karno mengalami up and down, up and down, timbul tenggelam, jatuh bangun, rebah tengkurap, jatuh bangun, timbul tenggelam. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya jadi bangsa yang tahan bantingan. Apalagi guru kita Habib Munzir tadi bilang 1001 hikmah selalu ada di balik musibah. Jangan pernah suudzon, buruk sangka kepada Allah. Harus dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah bahwa maslahatnya adalah untuk kepentingan juga, asal kita pandai-pandai melakukan introspeksi. Hadirin hadirat dan pemirsa TV One yang saya cintai, mendekati akhir dari siaran kita kali ini, sebelum dibacakan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musawwa, saya ingin sampaikan catatan yang bersumber dari At-Taubah ayat 60. Bangsa yang paling banyak dapat bencana dan musibah itu Bani Israel. Penyebabnya ada beberapa. Pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Bayangin, nabi dibunuh. Ini udah mbahnya preman ini. Secara fisik, di zaman kita sekarang banyak orang yang bunuh nabi. Bukan fisiknya, ajarannya yang dibunuh, sunnahnya yang ditinggalkan, kecintaan kepadanya yang dimatiin, ahli warisnya dihabisin. Itu juga membunuh para nabi. Hadirin yang saya hormati, maka kita bersyukur dengan adanya majelis Rasulullah ini menjadi benteng kita menjaga apa yang ditinggalkan baginda Rasulullah. Yang keempat, zalika bima asaw, perbuatan maksiat yang melampaui batas, terjadi penjungkiran nilai, yang benar dicaci maki, yang salah dijadikan idola, yang hak jadi ma'ruf, yang munkar menjadi ma'ruf. Terbalik pandangan orang. Yang keempat, wa kanu ya'tadun, dan perbuatan yang sangat melampaui batas. Kalau maksiat terlalu banyak, Allah murka. Kalau Allah murka, bencana turun. Kalau turun bencana, nggak cuma orang zalim yang kena. Coba lihat Aceh, Serambi, Mekah, banyak saudara-saudara kita yang rajin sujud di sana, dihantam tsunami. Padang, negeri di mana adat basandi, sara basandi kitabullah, ribuan masjid terbangun, dihantam gempa, luluh lantak. Bencana kalau datang nggak pernah milih. Iya, kalau kita makan nangka kena getahnya, itu si resiko. Nggak makan nangka kena getahnya, itu sial dangkalan namanya. Tahu sial dangkalan? Jatuh ke sumur ketiban ember, nah itu sial dangkalan namanya. Jatuhnya udah sakit, tambah ketimbang ember lagi. Bencana kalau datang nggak pernah milih. Enak kalau gempanya ngasih tahu, Kiai mohon minggir ya, mau gempa ini. Sopan bener itu gempa. Bencana kalau datang, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah.
Takutlah bencana yang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kamu, yang baik-baik akan terkena juga bagiannya. Oleh karena itu, semoga banyaknya bencana di negeri kita ini memberikan semangat introspeksi buat kita semua. Ayo kita perbaiki yang kurang, ayo kita kurangi yang memang berlebihan. Yang tadinya jauh, ayo kita mendekat kepada Allah, supaya dengan demikian makhluk-makhluk yang diciptakan Allah semuanya tunduk kepada perintah Allah. Setiap ibadah dalam agama kita mempunyai tekanan yang berbeda, stressing yang tidak sama. Ada ibadah itu disebut ibadah qalbiyah, ibadah hati. Anggota badan sekalipun tidak banyak ikut berperan. Orangnya bisa saja duduk di meja, sedang berada di kantor menghadapi tamu, tapi di hatinya Allah, Allah, Allah. Itu ibadah hati namanya. Dia bisa berdiri di tepi pantai, melihat lautan luas terhampar membiru. Bukan main lautan ini. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang bikin laut. Wisata seperti itu berpahala. Karena dia tidak mengagumi laut, dia mengagumi yang bikin itu laut. Dia melihat gunung tinggi menjulang ke angkasa, bukan main gunung. Kalau gunung saja begini hebat, apalagi yang bikin itu gunung. Dia tidak memuja dan memuji gunung, dia puja, dia puji yang bikin itu gunung. Wisata rohani namanya, berpahala. Ini ibadah qalbiyah, ibadah hati. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Tangannya nulis, ngadepi tamu, tapi hatinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi, ibadah hati. Ada pula ibadah qalbiyah badaniyah. Selain hati, anggota badan. Harta tidak terlalu berperan, tidak terlalu berperan. Misalnya puasa yang sedang kita kerjakan ini, asal hati berniat, badan mampu mengerjakan, ibadah itu sudah bisa terlaksana. Sholat, walaupun pakai ada unsur harta, tapi kan tidak seberapa. Sarung, penekanannya tetap hati dan badan. Ada pula ibadah itu disebut qalbiyah, badaniyah, maliyah. Hati, badan, harta. Semua komponen. Ini seperti ibadah haji misalnya. Hati berniat, badan melaksanakan, harta dikeluarkan, baru bisa terlaksana ibadah itu. Kurang salah satunya, sulit terlaksana. Hati kepengen betul pergi haji, badan sehat, uang tidak punya, selamat ngelamun. Uang banyak, badan sehat, hati tidak kepengen. Oh, liburan akhir tahunnya sih New York, London, Paris, Rome, tapi ke Mekah tidak pernah sampai. Nah, yang mau kita bicarakan sore ini, ibadah yang justru tekanannya kepada harta, disebut ibadah maliyah, ibadah harta. Memang harta yang diminta untuk dikeluarkan dalam melaksanakan ibadah itu, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Kesenjangan yang alami adalah sunnatullah. Quran menjelaskan itu. Kami lebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada pula yang awam. Itu sunnatullah, itu natural of law. Kenapa kesenjangan kita permasalahkan? Karena kesenjangan yang terjadi, kesenjangan struktural. Kita juga menyadari bahwa pemerataan
bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama ala komunisme. Rumahnya sama semua, semua punya mobil, semua gajinya sekian. Tidak. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Bukan persamaan model komunisme. Kesenjangan adalah sunnatullah. Allah lebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Pemerataan yang kita harapkan adalah terciptanya peluang dan kesempatan. Artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit-sedikit lebih maju? Yang sudah maju lebih maju lagi. Terbuka peluang untuk kesempatan adanya. Untuk itu, Islam memberikan tuntunan. Di dalam hartamu itu, walaupun dia hasil keringatmu, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, bekerja, dengan segala kemampuan yang ada, di dalam hartamu itu, di sana ada hak yang lain. Ada hak bagi yang lain. Dan hak itu harus dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat dengan hitungan yang tertentu untuk kelompok orang yang tertentu juga. Apa manfaatnya? Nabi bersabda, "Zakku amwalakum bizzakah." Bersihkan hartamu dengan zakat. Zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Yang dimaksud di sini tentu kalau dalam harta yang kita cari itu bercampur dengan yang haram sedikit, ada yang tidak jelas sedikit, ada yang terkena syak, ragu-ragu sedikit, itu yang dibersihkan dengan zakat. Ada yang menggunakan dalil tadi secara salah. Kita korupsi saja, nanti kita zakatkan. Kan katanya Nabi, "Zakku amwalakum bizzakah." Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi kalau sudah kita zakatkan, bersih sudah. Itu kan politik money laundry. Dan itu tidak dikenal. Baju yang kita bersihkan itu baju yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri kan tidak bisa dibersihkan. Bagaimana mau mencuci najis? Yang dicuci baju yang terkena najis. Najisnya sendiri dicuci secara apapun ya tetap najis namanya. Jadi tidak bisalah kita mengambil sesuatu dari yang haram lalu kita zakatkan lalu berdalih kepada ini sudah bersih karena sudah dizakatkan. Bukan itu. Nah, zakat fungsinya adalah membersihkan harta. Ibarat bangunan rumah, zakat itu semacam pintu, jendela, lubang angin, AC, kamar mandi, yang fungsinya membersihkan. Membersihkan harta kita, kalau dia zakat mal. Membersihkan jiwa kita, kalau dia zakat fitrah. Membersihkan tanam-tanaman kita, kalau dia zakat zuru'. Membersihkan barang tambang kita, kalau dia zakatul ma'adin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak laksanakan, tidak kita tunaikan, maka Allah akan mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki itu. Untuk zakat memang ada haul, ukuran waktunya, dan nisab, ukuran dari jumlah yang harus dikeluarkannya. Terikat dia oleh haul dan nisab. Sedangkan infak tidak ada nisabnya. Tidak ada ukuran berapa harus dikeluarkan. Tapi dia terikat oleh sebuah kondisi. Objek sedang berhasil, rezeki sedang lancar, atau mendapat sesuatu yang rezeki yang tidak disangka-sangka, infak. Sedekah tidak terikat apapun, anytime kita bisa melakukannya. Ini ketiganya baik zakat, infak, sedekah disebut ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah yang memang tekanannya kepada harta itu.
Pemirsa TV7 yang berbahagia, keberkahan terletak pada bagaimana kita mencari harta dan membelanjakannya dengan benar. Keberkahan terletak pada mereka yang menerima, mendoakan kita. Bersyukurlah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan berfungsi sebagai keran air yang menyimpan tapi tidak untuk dirinya, menyimpan tapi disalurkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Bagian dari pendidikan puasa adalah tumbuhnya kepekaan sosial. Kepekaan melahirkan kepedulian, dan kepedulian dibuktikan di minggu-minggu akhir Ramadan ini dengan kewajiban membayar zakat, infak, setidaknya sedekah. Nah, pada sisi lain, ketika ada ajaran untuk mengeluarkan zakat, ini kan sebenarnya sudah anjuran juga dari Islam. Kau harus punya ekonomi yang kuat supaya kau bisa bayar zakat. Kau harus jadi berhasil, kau harus jadi orang mampu, kau harus mapan supaya kau bisa bayar itu zakat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Walaupun kedua-duanya tentu kalau sama-sama ikhlasnya pun bukan hal yang hina. Pemirsa TV7 yang berbahagia, ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Alat dan tujuan menduduki hukum yang sama. Kalau kita diperintahkan sholat dan menutup aurat lebih dahulu sebagai syarat sahnya sholat, kan kita disuruh sama dengan tidak langsung, kau harus punya industri tekstil, supaya haji kau bisa ihram, supaya sholat kau bisa pakai sarung, kau harus punya industri tekstil. Kau pergi haji kemana? Ke Mekah. Kau harus kuasai teknologi canggih, bikin pesawat, karena kau nggak mungkin berenang dari Indonesia ke Jeddah. Kau harus bayar zakat. Itu artinya apa? Kau harus punya ekonomi yang mapan. Kau harus berhasil supaya kau jadi pelaksana zakat, bukan penerima zakat. Kalaupun hari ini, tahun ini berdiri pada barisan yang menerima zakat, tanamkan di hati, sekarang saya pada barisan yang menerima zakat. Saya akan berjuang sepenuhnya agar tahun depan saya pindah menjadi orang yang membayar dan mengeluarkan zakat. Semoga di akhir Ramadan minggu ini kita dapat melaksanakan ibadah harta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.